Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yura Elva dengan NPM 2478-2097. Nah, di sini saya dari TRI 4C. Di sini saya akan mengerjakan tugas hands-on, yaitu pada mata kuliah Teknologi Komputasi Awan 1, yaitu pada chapter 2, pada bagian Lab Managing Application Project in multi-tenant cloud. Nah, jadi pada lab ini yaitu tentang mengelola project dan user di OpenStack. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan CLI terlebih dahulu, lalu menggunakan dashboard. Nah, jadi pada lab ini saya akan mencoba untuk mempelajari cara mengelola project dan user dalam lingkungan multi tenant ini. Jadi cloud itu menggunakan OpenStack ya. Nah, jadi multi-tenant cloud itu memungkinkan bahwa banyaknya pengguna ataupun organisasi menggunakan infrastruktur cloud yang sama, tetapi tetap terisolasi secara logis. Nah, jadi pada lab ini tujuannya yaitu akan membuat dan menghapus sebuah project, lalu membuat, menghapus, dan menambahkan user project, dan menetapkan kuota projectnya. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama, kita akan menyiapkan environment lab-nya. Oke, sebelum itu saya sudah masuk ke GLSMPM console-nya ya. Di sini kita klik activity, lalu terminal. Nah, seperti ini tampilannya. Yang pertama kita menggunakan perintah lab project review start. Kita akan start. Oke, di sini sukses. Operator 1 sukses. Untuk admin role-nya operator 1 ini bisa ya. Oke, setelah jadi untuk perintah lab project review start ini itu dia akan menyiapkan semua resource yang diperlukan pada lab ini. Jadi seperti domain, sistem autentikasi, dan konfigurasi OpenStack yang akan digunakan selama melaksanakan praktikum ini ya. Oke, langsung saja di sini pada instruksi yang pertama yaitu kita akan memuat kredensial administratornya ya. Nah, jadi kita akan memuat file kredensial administrator itu kita menggunakan perintah source operator production -rc ya. Nah, jadi perintah source ini itu gunanya untuk memuat environment variables yang berisi informasi autentikasi tadi seperti username, password, domain, dan endpoint OpenStack. Nah, jadi kita memuat file ini, kita dapat menjalankan perintah OpenStack sebagai administrator. Nah, seperti ini. Kita sudah masuk ya di operator 1 production. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan membuat project manufacturing-nya, yaitu membuat manufacturing project with OpenStack project create command. Oke, di sini OpenStack project create backslash lalu domain ini nggak bisa di tab ya. Domain my car manufacturing. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada project dalam OpenStack itu kita digunakan untuk mengelompokkan sebuah resource dan penggunanya. Nah, jadi project manufacturing itu dia akan menjadi sebuah parents project. Nah, yang nantinya itu dia akan memiliki beberapa project turunan. Nah, seperti ini untuk contoh hasilnya. Di sini ada domain ID, lalu enable-nya true, dan ID is domain-nya false, lalu name-nya manufacturing, dan sebagainya ya di sini ya.
Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat S project with parent set to manufacturing, yaitu membuat project S-nya. Nah, jadi project S ini dia menjadi sebagai child project dari manufacturing-nya ya. Oke, langsung aja OpenStack project create lalu domain my crop parents manufacturing is. Nah, seperti ini kita cek dulu. Nah, jadi untuk min parent manufacturing ini dia menunjukkan bahwa project S itu berada di bawah project manufacturing ya. Nah, jadi strukturnya itu yaitu micro, lalu manufacturing di bawah, lalu terakhir yaitu S. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu kita akan membuat waste project-nya. Project waste manufacturing. Oke, ini sama. Oke, beda di ujungnya aja. Oke, kita ganti bagian ujungnya aja, waste. Nah, jadi waste ini dia sebagai child project lainnya. Nah, jadi di bawah S itu adalah ada waste. Nah, jadi pembagian project ini itu biasanya digunakan untuk memisahkan resource, yaitu berdasarkan lokasi, divisi, ataupun departemennya, seperti itu. Oke, di sini kita lanjut ya. Lanjut. Yang kedua yaitu kita akan membuat user dengan nama user, lalu my corp itu domain, lalu with my primary project of manufacturing, primary-nya manufacturing, dan passwordnya itu adalah of Red Hat. Jadi passwordnya itu adalah Red Hat. OpenStack user create. Kok bisa ya? Lalu di sini project domain itu adalah my corp. Lalu projectnya manufacturing ya, factoring. Lalu domainnya yaitu my corp. Lalu untuk password in-nya Red Hat. Benar. Dan terakhir user, kita enter. Nah, jadi perintahin astaga. Nah, jadi perintah ini kita akan membuat user ya dengan OpenStack seperti ini. Nah, dengan username-nya itu adalah user, lalu password-nya Red Hat, lalu domain-nya itu tadi mycorp, dan untuk project-nya, primary project-nya itu adalah manufacturing. Oke, di sini sudah berhasil ya. Oke, untuk step 2 sudah. Selanjutnya step yang ketiga yaitu kita akan memberikan role ke user. Nih, memberikan. Oke, kita langsung ya di sini. Nah, jadi kenapa kita akan memberikan role pada user itu agar kita bisa memberikan hak akses pada user tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama di sini kita akan menambahkan member role-nya. Yang pertama member dulu ya. OpenStack role 8. Oke. Seperti ini, lalu user domain
ini adalah my core. Lalu untuk usernya itu adalah user. Dan project domain. Project domainnya itu adalah my core daftar. Lalu project primary-nya yaitu manufacturing ya. Dan member. Nah, jadi role itu digunakan untuk menentukan sebuah hak akses dalam pengguna untuk suatu project. Nah, jadi di sini pertama member ya tadi. Member itu hak akses dasar dalam menggunakan resource-nya. Nah, yang kedua ini kita menambahkan admin ya. Role admin. Nah, jadi admin itu dia akan memberikan hak akses untuk mengelola resource dalam project. Nah, beda ya member dan admin itu. Admin. Member itu dia menggunakan resource, sedangkan admin itu dia mengelola. Oke, kita enter. Oke, bisa ya, berhasil. Selanjutnya kita ke step yang keempat. Nah, step keempat ini kita akan berpindah dari administrator menjadi user biasa, yaitu user biasa, yaitu verify the async quota, yaitu menetapkan kuota ya. Oke. Nah, yang pertama di sini kita akan menjalankan perintah source. Oke, source user min manufacturing min RC. Oke. Di sini dia sudah. Nah, jadi file ini dia berisi kredensial untuk login sebagai user ya pada project manufacturingnya. Di sini terlihat udah masuk ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat kuota project S-nya. Tuh, kita akan melihat project S-nya yaitu dengan menggunakan open stake kuota show min c course, min c RAM, lalu min c intense is. Aduh, salah. Open stake kuota. Aduh. Kuota show min c course, min c RAM, min c instances is. Nah, di sini. Nah, jadi kuota itu adalah sebuah batas pengguna resource dalam sebuah project ya. Nah, di sini terlihat bahwa contoh hasilnya ya. Di sini ada cores 20 yaitu project S itu dapat menggunakan memaksimalkan yaitu 20 CPU cores. Nah, lalu di sini ada 10 intense PM dan RAM-nya yaitu 51200 ini.
Oke, selanjutnya kita akan memodif kuota for each-nya, yaitu untuk course itu 10 dan untuk memory itu adalah 40.000 MB. Oke, kita akan coba open stake kuota set ya, berbeda sama yang di atas show itu melihat, dan set itu kita akan modif course itu dia mintanya 10 ya tadi, 10. Lalu untuk RAM 40.000 US. Oke. Nah, oke, di sini berhasil ya. Nah, jadi di sini kuotanya diubah menjadi maksimalnya itu 10 CPU core dan maksimal untuk RAM-nya yaitu 4000 MB ya. Nah, jadi kenapa ini dilakukan? Karena agar pengguna resource itu lebih terkendali. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat kuota project waste-nya. Di sini kita akan coba ya lihat open stake kuota show. Sama ya. Minse course, minse RAM, minse instance waste. Kita coba. Oke, di sini sama ya. Selanjutnya di sini kita akan modif lagi untuk kuotanya. Pada waste project course-nya menjadi 16 dan untuk intense itu dia 10. Open stake kuota set lalu course itu dia mintanya 16 ya, dan instances 10 waste. Oke, sudah berhasil. Oke, untuk yang step 4 di sini sudah. Selanjutnya kita ke step yang kelima, yaitu kita akan coba login ke dashboard OpenStack-nya. Nah, jadi di sini kan kita konfigurasinya melalui CLI ya, sudah selesai. Nah, di sini selanjutnya kita akan menggunakan dashboard OpenStack. Di sini kita akan coba menggunakan browser yaitu Firefox. Oke, kita coba. Oke, di sini masih seperti ini ya. Selanjutnya kita akan coba masukkan link dari http://dashboard. Oke, itu kita enter. Nah, seperti ini ya untuk tampilan dari dashboard OpenStack-nya. Nah, di sini kita akan coba login. Untuk domainnya itu dia ini udah ya, mycorp, lalu username ini dia user ya, user, dan untuk passwordnya red hat connect. Kita coba kita save aja ya. Oke, di sini dia berhasil masuk ke dashboard OpenStack menggunakan Firefox ya. Nah, selanjutnya di sini kita ke identity. Oke, di sini bagian identity, lalu di identity
Lalu kita akan klik user ini, bagian user. Oh, sudah ya. Ke user, lalu di sini kita akan create user, yaitu menambahkan user baru. Nah, di sini dia minta untuk user itu username-nya yaitu user 2. Lalu untuk password dia mintanya mana passwordnya? Oh, passwordnya red hat. Enggak kelihatan sini. Username configuration false. Oke. Red hat. Lalu untuk primary dia Wes ya. Dan untuk role dia mintanya admin. Ya, admin. Dan di sini untuk enable-nya harus tetap dicentang ya. Lalu create user. Oke, di sini sudah bertambah, udah terlihat berhasil ya. Untuk user 2-nya sudah ada. Selanjutnya di sini kita coba untuk keluar. Kita akan coba user yang barusan kita buat. Nah, di sini untuk domainnya sama. Dan di sini user 2. Untuk passwordnya ini adalah red hat. Connect. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita logout. Oke, sudah. Lalu kita ke identity lagi. Kita akan mengubah kuota project waste-nya ya. Ya, menggunakan project waste-nya. Identity project. Oke. Identity project. Oh, ini di waste. Oh, ini modif kota ya. Nah, di sini kita ke compute, lalu di sini kita ubah untuk intense-nya menjadi dia mintanya 5 ya. 5. Oke. Kita save. Nah, jadi kenapa di sini diubah menjadi 5 itu bahwa kuota intense-nya kita dibatasi menjadi maksimal 5 virtual mesin ya, agar resource tidak digunakan secara berlebihan. Oke, selanjutnya sudah selesai ya. Selanjutnya evaluasi. Itu di sini kan semua langkahnya sudah selesai. Jadi kita akan kembali ke terminalnya. Nah, terminal. Nah, di sini kita akan coba gunakan perintah lab project review grid. Nah, jadi perintah ini dia akan memeriksakan apakah semua konfigurasi itu sudah benar apa belum gitu. Oke, pas. Nah, di sini untuk project manufacturing waste ini sudah pas, berarti sudah berhasil. Lalu verifikasi kuotanya untuk ini course, RAM, intense ini juga sudah berhasil. Lalu verify kuota for waste. Untuk waste, kuota dari waste ini juga sudah ya. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini juga untuk admin role, untuk user 2 juga sudah, dan override grade.
Oke, ini sudah jadi untuk jadi ini menandakan bahwa semua konfigurasi yang saya lakukan ini sudah benar ya. Nah, selanjutnya di sini yaitu finish, yaitu kita akan mengakhiri labnya ya. Nah, jadi kita gunakan lab lab project finish. Nah, jadi kenapa perlu kita mengakhiri lab ini? Nah, ini digunakan untuk membersihkan semua resource lab sehingga tidak mengganggu praktikum selanjutnya. Nah, seperti itu. Di sini kan terlihat bahwa dia sudah menghapus 2 user, lalu menghapus juga domain dan credentials filesnya. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk lab ini pada chapter 2. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kurang jelas pada penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.